Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnan. Tempat tanggal lahir Sungai Cingam 6 Februari 1973 dengan nomor NIM 21122415. Asal Perguruan Tinggi UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi dari program studi SKI. Saya akan melakukan ujian kinerja dengan PPL di MTS Al-Huda Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan anak-anak semua sehingga kita dapat bertatap muka kembali di MTS Al-Huda setelah kita liburan kemarin dalam keadaan sehat walafiat. Dari pertemuan kita hari ini, insya Allah kita akan memasuki materi dengan judul Wali Songo ya. Kemudian di pelajaran hari ini kita sudah memasuki semester genap di kelas 9. Baik anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan mata pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan berdoa pada hari ini kita belajar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya untuk sama-sama kita merasa cinta terhadap tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Baik, mari kita sama-sama menyanyi. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka, tetap merdeka. Hey, anak-anak semua, kita sebelum melanjutkan mata pelajaran pada hari ini, kita membaca surat Al-Qadar. Hafal semua kan surat Al-Qadar? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Untuk selanjutnya, supaya kita lebih bersemangat karena mata pelajaran SKI pada hari ini merupakan mata pelajaran terakhir, mari sama-sama kita tepuk semangat. Bersedia semua? Bersedia ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang mata pelajaran Wali Songo di semester 2 ini, siapa yang masih ingat pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu?
Silakan. Lokal, Pak. Apa? Kearifan lokal. Ya, masih tentang kearifan lokal ya. Pelajaran minggu lalu. Baik. Baik anak-anak semua, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, coba dengarkan. Setelah kegiatan mengamati video nanti dan berdiskusi, anak-anak semua dapat bertindak dengan sikap meyakini nilai-nilai positif dari perjuangan Wali Songo dalam mensiarkan Islam dengan benar. Kemudian selanjutnya, setelah kegiatan mengamati video dan berdiskusi, anak-anak semua dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun dengan benar. Dan selanjutnya, setelah kegiatan mengamati video nanti dan juga berdiskusi, anak-anak semua dapat mengklasifikasikan peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan benar. Demikian. Baik anak-anak semua, kita untuk mengecek kehadiran kita semua, mari kita absen ya. Absen dulu kita pada hari ini untuk kelas 9. Siapa yang tidak hadir nanti? Yang pertama Afif Ilham Mubarak. Yang kedua Dini Cahyani. Kemudian Lidiawati. Untuk terakhir Yolanda Francisca. Alhamdulillahirabbil alamin, hanya satu orang yang tidak hadir ya. Selanjutnya Bapak ingin tahu siapa yang piket hari ini? Coba tunjuk tangan. Yang piket. Ya, ada 5 orang yang piket hari ini. Bapak lihat kondisi kelainnya sangat bersih sekali. Coba berikan tepuk tangan aplaus kepada yang piket tadi. Baik. Baik anak-anak semua, untuk mata pelajaran hari ini secara garis besar Bapak akan sampaikan implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian nama-nama orang seperti Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, dan lain-lain. Pemakaian perhitungan dengan bulan-bulan Hijriah untuk kegiatan ibadah keagamaan. Kemudian masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam ada yang sudah menganut agama dan atau kepercayaan. Kemudian para wali songo dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat setempat. Kemudian melalui pendekatan budaya dengan cara-cara yang bijaksana dan dengan berpedoman tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jadi proses akulturasi yaitu percampuran budaya. Apa percampuran budaya? Proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan nilai-nilai Islam yang merupakan kearifan lokal. Jadi yang diwariskan leluhurnya pada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia sebagai wujud mengapresiasi nilai-nilai ajaran Islam harus kita lestarikan dan kita hormati. Salah satu wujud nyata bangsa Indonesia dalam mengapresiasi nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman sebagai kekayaan sekaligus sebuah keniscayaan berperbedaan. Ya, kemudian bukan sebagai alasan untuk bercerai-berai. Kita semua yang Bapak sampaikan tadi itu secara garis besar mata pelajaran minggu lalu ataupun tentang semester 1 kemarin tentang kearifan lokal. Berarti hari ini kita mempelajari tentang Wali Songo ya. Wali Songo secara garis besar nanti bisa kita simpulkan tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri. Apa waliul amri itu? Yaitu
orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Selanjutnya, secara garis besar, mata pelajaran hari ini juga, wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai. Oleh siapa? Oleh Allah. Adapun kata songo itu berasal dari bahasa Jawa. Siapa yang orang Jawa di sini? Yang suku Jawa, coba tunjuk tangan. Ya, ada ramai juga ya. Jadi songo itu sama dengan artinya dalam bahasa Indonesia sembilan. Jadi wali songo berarti wali sembilan. Jumlah wali yang kita pelajari hari ini adalah jumlah wali 9. Namun mata pelajaran kita hari ini 2 kali 40 menit kita hanya bisa membahas 4 orang waliullah saja. Mencintai Allah, ya. Waliullah itu yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Selanjutnya, mereka juga para wali ini dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah dai di Nusantara. Di Nusantara ini meliputi ASEAN, ya, bukan di Indonesia saja, tetapi sampailah di ASEAN, di Malaya, ya, kemudian sampai ke Brunei dan juga di Semenanjung Malaya dan juga Asia Tenggara. Selanjutnya, nama-nama wali songo yang akan kita bahas secara berurutan. Yang pertama adalah Sunan apa? Yang pertama adalah Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Giri. Yang ketiga Sunan Bonang. Keempat Sunan Derajat. Dan kelima Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Baik anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan menyaksikan ya PowerPoint dan juga video pembelajaran di depan kelas, Bapak akan memberikan pretest sebelum kita melanjutkan melihat dan menyaksikan tayangan video nanti. Baik, yang hari ini anak-anak untuk pretest keluarkan HP-nya semua. Coba HP-nya dikeluarkan. Bapak akan memberikan soal pretest melalui grup WA yang kita ada. Jadi nanti akan Bapak berikan soal itu, Bapak share di grup WA dan dijawab masing-masing melalui HP masing-masing. Baik anak-anak semua, Bapak akan bertanya apa yang dimaksud dengan wali songo. Siapa yang tahu? Coba cuci tangan. Ya, silakan. Wali 9, benar. Songo itu adalah 9 dalam bahasa Jawa. Kemudian wali adalah orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Sekaligus sebagai pemimpin, ya, pemimpin baik dalam pemerintahan kerajaan pada masa itu dan juga pemimpin tentang agama, ya, agama Islam, dan melakukan syiar di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Baik anak-anak semua, masih semangat? Alhamdulillah. Baik, kita akan menayangkan PowerPoint tentang materi kita pada hari ini, wali songo, peran wali songo dalam dakwah Islam, ya, di Indonesia. Baik, tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, melihat tayangan video nanti kita akan saksikan. Kemudian bentuk kelompok, ya, kerja sama daripada kelompok diskusi nanti. Selanjutnya, peta konsep kita yang pertama yaitu peran dakwah wali songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Kemudian pendidikan dan pengembangan keilmuan
kemudian seni budaya, sosial kemasyarakatan, kemudian berbangsa dan bernegara. Ya, jadi pretest yang sudah Bapak berikan tadi itu dijawab ya di HP-nya masing-masing. Nanti Bapak akan menilai setelah kalian mengirim kembali hasilnya. Kemudian mari kita sama-sama melihat ya tayangan video nanti yang akan kita saksikan. Kita akan membentuk setelah menyaksikan video, membentuk 4 ataupun 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Jadi kesimpulan peran Wali Songo dalam dakwah Islam di bidang pertama pendidikan. Peletak pertama fondasi pendidikan Islam dengan mendirikan pesantren seperti Sunan Gresik, mendirikan pesantren di desa Gapura. Sunan Ampel mendirikan Ampel Denta yang kemudian berkembang dengan adanya madrasah-madrasah IAIN dan sebagainya. B ataupun kedua, seni budaya. Jadi peran Wali Songo dalam dakwah Islam itu mengembangkan seni budaya. Seni budaya disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Seni budaya adalah sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat dan juga sebagai sarana dakwah, sehingga terbentuklah akulturasi budaya. Para sunan menggunakan seni dan budaya sebagai media penyebaran ajaran agama Islam. Yang ketiga atau C, sosial kemasyarakatan. Salah satu usaha dakwah yang dilakukan Wali Songo adalah membentuk jaringan kekerabatan kawinan dengan para penguasa, membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam seperti Molimo atau 5 larangan. Jawa, Mo itu apa artinya? Mo tidak mau ataupun dilarang ya. Mo tidak mau ya. Mo itu bahasa Jawa tidak mau ataupun tidak boleh. Tidak boleh ataupun larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Hidup yang sesuai dengan tuntunan Islam seperti saling menolong, dermawan, dan juga mengajarkan tentang alat kebutuhan rumah tangga seperti pertukangan, kerajinan emas, serta pembuatan pusaka. Nomor 4, berbangsa dan bernegara. Jadi Wali Songo itu menanamkan sikap berbangsa dan bernegara yang sangat kuat. Juga sebagai ulul amri. Ya, Sunan Ampel perancang kerajaan Islam di mana? Di Demak. Ya, kemudian Sunan Kalijaga sebagai guru juga penasehat utama Sultan. Ya, kemudian ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam strategi dakwah. Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Jadi Wali Songo itu mengajarkan kepada umat Islam untuk apa? Untuk menerapkan nilai atau ajaran agama di setiap sendi kehidupan, tidak hanya yang berurusan dengan ibadah saja, akhirat juga, seluruh urusan dunia demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini soal pretest tadi tolong dikerjakan di rumah masing-masing. Baik, anak-anak semua, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan YouTube ya, video tentang tokoh inspiratif Wali Songo. Mari kita saksikan di layar di papan depan. Baik anak-anak semua, Wali Songo ini video pembelajarannya, coba disaksikan ya. Yang pertama ada Sunan Gresik.
Sunan Gresik itu berada di tanah Jawa. Makhluk Ibrahim As-Samarkandi. Yang kedua. Untuk selanjutnya kita lihat Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Anak-anak semua, setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran yang sudah Bapak tayangkan ini tadi, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dalam bidang berbangsa dan bernegara apa saja, Pak? Ya, baik. Peran Wali Songo dalam bidang berbangsa dan bernegara apa saja? Yaitu para Wali Songo selain seorang waliullah juga sebagai ulil amri. Mereka adalah pewaris para rasul. Mereka meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam, mempengaruhi sistem pemerintahan saat itu. Jadi Sunan Ampel adalah perancang kerajaan Islam di mana? Di Demak. Ya. Kemudian sebagai guru juga sekaligus penasehat utama di kerajaan atau kesultanan. Ahli di bidang strategi dan ilmu administrasi negara dan strategi dakwah yaitu Sunan Gunung Jati. Ya. Semua setelah kita menyaksikan ya tayangan video pembelajaran tentang Wali Songo, mari sama-sama kita melanjutkan diskusi. Coba kita dalam pelajaran hari ini tentang Wali Songo kita bagi 3 kelompok. Bagikan tugas untuk kelompoknya masing-masing. Ya. Ini kelompok mana? Kelompok 1 sini ya. Nah, kelompok 1 nanti disusun ya meja kursinya. Kelompok 2 sini ya. Ya, kelompok 2 sini. Kelompok 3 ya. Nanti silakan kalian anak-anak semua susun meja kursinya mengikut kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik anak-anak semua sudah menyusun kelompoknya masing-masing. Bapak berikan waktu selama 10 menit untuk berdiskusi dan membuat kesimpulan. Bentuk ketuanya, sekretarisnya, dan nanti setelah diskusi anak-anak menyajikan di depan kelas dan akan ditanggapi oleh kelompok-kelompok lain dan silakan kelompok lain bertanya kepada penyaji. Waktunya sudah selesai 10 menit kalian berdiskusi. Silakan kelompok 1 dulu untuk menyajikan di depan kelas dan seluruh anggotanya maju ke depan. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Peran Wali Songo dalam dakwah di bidang pendidikan. Peran Wali Songo di bidang pendidikan terlihat dari aktivitas mereka dalam mendirikan pesantren, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada muridnya. Sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya, yang sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam yang pertama di Pulau Jawa. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para wali songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai sentra dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari penduduk perihal agama Islam dan bidang yang lain. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia dan mencetak para dai-dai muda yang terus secara berkelanjutan turut menyebarkan ajaran Islam. Dan perkembangan hingga sekarang banyak berdiri lembaga-lembaga Islam mulai dari pendidikan terendah RA hingga ke perguruan tinggi seperti
IAIN maupun STAI. Baik anak-anak semua, setelah teman kalian menyajikan dari kelompok 1 tentang hasil diskusinya, kira-kira ada yang ingin menanggapi dan bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya, Silakan. apa strategi dakwah Wali Songo dalam penyebarkan Islam di Indonesia? Ya, pertanyaan dari menyebarkan Islam di Indonesia. Coba ditanggapi, dijawab. Menggunakan kearifan lokal yang ada pada masyarakat sebagai media dakwah. Ya, tepuk tangan. Baik. Baik anak-anak semua, masih semangat? Kita lanjutkan untuk yang tampil kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Dalam menjalankan dakwah di Jawa, para wali songo lebih mendepankan kearifan lokal. Saya akan menyampaikan diskusi kelompok 2. Kelompok 2, peran Wali Songo dalam dakwah Islam di bidang seni budaya. Dalam menjalankan dakwah di Jawa, para Wali Songo lebih mengedepankan kearifan lokal dalam menanggapi problem yang berkaitan dengan perbedaan antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Sebagai seorang sufi, para wali bersikap toleran dalam melaksanakan dakwah. Bahkan tidak jarang, seni dan tradisi lokal dijadikan media dakwah untuk menawan penduduk masuk Islam. Pengaruh yang lain adalah berupa ucapan-ucapan kalimat penting dan doa yang merupakan dampak dari tradisi Islam yang lestari. Misalnya, ucapan bismillah. Dikala akan melakukan sesuatu pekerjaan, juga bacaannya alhamdulillah dalam setiap letter. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Seni budaya adalah sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Baik, anak-anak semua, setelah kelompok 2 menyajikan hasil diskusinya, kira-kira siapa yang akan bertanya dan menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Sikap toleransi apa saja terhadap penyebaran Islam? Seperti mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut, membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghubung antar wilayah, Sunan Derajat menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Baik anak-anak semua, setelah kita menyaksikan hidup pembelajaran kita pada hari ini dan juga kita sudah mempresentasikan hasil diskusi anak-anak semua, Bapak akan menyimpulkan mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing, ya. Jadi peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua, sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Kemudian peran Wali Songo sebagai penyebar agama Islam yang ketiga, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Sebagai wali tentu mereka ahli dalam bidang agama Islam. Kemudian yang keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah. Ya, yang dekat dengan Allah karena terus-menerus beribadah kepada Allah. Sehingga memiliki kemampuan yang sangat lebih. Ya, jadi Allah memberikan kemampuan yang lebih kepada Wali Songo karena ibadahnya yang tekun, ya. Jadi kalau kita menjadi orang Islam, kita wajib melaksanakan ibadah ataupun kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kelima, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebaran agama masing-masing, ya, yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Jadi pengikutnya banyak sekali para Wali Songo ini. Dan yang keenam,
sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada muridnya. Para wali ini sangat gigih mengajarkan agama kepada para santrinya. Dan yang kiai, jadi wali songo itu otomatis sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. Dan terakhir, sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Baik anak-anak semua, kira-kira setelah Bapak menyimpulkan hasil belajar kita pada hari ini, ada yang belum paham boleh bertanya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Pak, pada poin ke-8 itu maksudnya sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani kepada masa hidupnya apa? Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya itu apa saja? Ya. Ya. Jadi seorang wali ini adalah sebagai panutan. Mengapa sebagai panutan? Karena dengan kealiman wali ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kelebihan kepada wali ini. Ya. Dengan doa-doa yang mustajab yang diterima oleh Allah. Kemudian para wali ini berjuang dengan gigih mengajarkan ilmu agama. Dan pada zaman itu para wali ini sangat bertentangan ya. Sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran yang belum masuk Islam ya. Artinya para wali ini mengajak agama-agama yang belum Islam menjadi masuk Islam. Seperti itu. Oke anak-anak semua, setelah kita mempelajari tentang Wali Songo pada hari ini, mata pelajaran SKI di semester 2, maka Bapak sebelum mengakhiri mata pelajaran ini, kita akan melakukan evaluasi hasil belajar kita. Nanti anak-anak jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ya Bapak berikan di LKPD ini, kalian kerjakan. Bapak beri waktu selama 15 menit dan nanti setelah 15 menit dikumpulkan ya. Tolong dikerjakan dan dijawab dengan benar. Kemudian inilah soal-soal untuk evaluasi belajar hari ini. Ya, 15 menit dikerjakan. Baik anak-anak semua, setelah kita mempelajari materi tentang Wali Songo pada hari ini, bagaimana kira-kira anak-anak senang atau bagaimana tentang pelajaran kita hari ini? Senang? Senang. Ya. Baik anak-anak semua, hari ini kita telah mempelajari tentang Wali Songo, namun kita tidak bisa sampai selesai 9 wali kita bahas pada hari ini karena keterbatasan waktu. Dan insya Allah pada minggu depan kita akan membahas tentang Wali Songo dari Sunan Derajat ya. Sunan Derajat, kemudian Sunan Kalijaga, Sunan Kudus dan Sunan Muria serta Sunan Gunung Jati. Kita akan bertemu kembali. Anak-anak semua, setelah kita mempelajari mata pelajaran tentang Wali Songo pada hari ini, hanya 4 wali saja yang dapat kita bahas pada hari ini. Insya Allah di minggu depan kita akan membahas 5 wali lagi. Dan karena waktu sudah selesai, kita akan menyelesaikan mata pelajaran kita hari ini dengan menutup doa ya, dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, untuk mengakhiri pada pertemuan hari ini, Bapak mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dalam belajar. Mudah-mudahan anak-anak sehat semua. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.